Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gatek seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Pada video kali ini, Gatek akan coba berbagi tutorial seputar Erapor SMK. Yang mana di video kali ini, Gatek akan coba berbagi untuk teman-teman bagaimana cara input penilaian di Erapor SMK versi 7.0.5 untuk tahun pelajaran 2023-2024 semester genap. Untuk login sebagai akun guru, harus dilakukan mapping oleh administrator terlebih dahulu. Jadi setelah dilakukan mapping, baru Bapak Ibu Guru bisa input penilaian. Untuk mapping rapor SMK di video sebelumnya, Gatek sudah buat. Silakan teman-teman lihat di playlist rapor. Di sini kita akan login, teman-teman, login sebagai akun guru. Di sini kita gunakan email, kemudian password, dan teman-teman pastikan tahun pelajaran ini sudah di 2023-2024 genap. Kemudian kita klik login. Setelah kita login, maka akan tampil halaman beranda. Di sini akan ada informasi mata pelajaran yang diampu oleh guru yang bersangkutan. Di sini ada dua mapel atau dua mata pelajaran yang diampu oleh guru yang bersangkutan. Di sini ada informatika dan dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Di bagian selanjutnya kita akan coba melihat di sini ada bobot penilaian. Di sini terlihat teman-teman ada bobot sumatif, ada bobot sumatif akhir. Jadi bisa teman-teman buat bobotnya satu-satu seperti ini. Berarti ini presentasinya sama banyak antara bobot sumatif materi dan bobot sumatif akhir. Dan teman-teman juga bisa membuat bobotnya 70 dan 30 bisa. Jadi untuk sumatif materi ini kita buat 70 atau dan untuk bobot sumatif akhir teman-teman buat 30. Jadi bisa seperti ini. Jadi untuk sekarang kita biarkan satu-satu seperti ini teman-teman. Kemudian kita simpan. Nanti akan kita lihat perubahan yang terjadi di saat ini kita buat. Dan bisa aja teman-teman melakukan hanya melakukan bobot sumatif materi. Sedangkan di sini kita nolkan. Ini juga bisa teman-teman. Apa yang terjadi perubahannya nanti. Ini kita biarkan default. Ini ada notifnya berhasil, bobot penilaian berhasil disimpan. Setelah kita menentukan bobot penilaian, di langkah selanjutnya, sebenarnya kita bisa menginputkan TP langsung dari sini teman-teman. Akan tetapi, Gatek sarankan teman-teman silakan masuk ke bagian nilai akademik. Di sini ada nilai akademik. Kemudian di sini ada asesmen sumatif. Kemudian kita pilih kelas 10, kemudian reguler 10 TJKT, kemudian di sini ada mapelnya informatika. Kemudian di sini kita buat sumatif lingkup materi. Nah, di sini kita akan diarahkan ke referensi TP ini nanti teman-teman. Nah, jadi bisa aja metodenya teman-teman langsung ke TP atau ke bagian asesmen sumatif, nanti baru teman-teman coba tambahkan TP-nya. Di sini kita akan coba menambahkan TP untuk mata pelajaran informatika. Sini kita pilih kelas 10, 10 TJKT, kemudian informatika. Di sini kita pilih capaian pembelajarannya. Nah, jadi di sini kita pilih capaian pembelajaran yang kita gunakan. Di sini kita buat ini capaiannya teman-teman. Kemudian setelah kita pilih,
teman-teman lakukan unduh template TP. Jadi di sini kita sudah unduh. Setelah diunduh, kita buka templatenya. Kemudian kita buat template ini kira-kira berapa TP yang mau kita gunakan. Apakah 1, 2, 3, 4 atau 5. Jadi di sini ada listnya 10. Jadi di tutorial kali ini Gatek akan coba mempraktekin 4 TP yang digunakan. Di sini 4 TP. Jadi kemudian setelah kita tambahkan seperti ini, kita simpan. Lalu ini kita close. Kita upload kembali. Jika sekiranya teman-teman sudah menutup halaman ini, sebenarnya nggak masalah. Teman-teman tinggal tambah kembali seperti ini. Ambil, kemudian pilih informatika, kemudian teman-teman pilih kembali CP yang digunakan. Jadi kalau teman-teman ragu, silakan lihat di file yang teman-teman isi. Di sini ada mampu menerapkan algoritmik standar. Nah, di sini kita coba lihat algoritmik standar. Nah, jadi ini dia. Kemudian teman-teman coba upload. Nah, kita pastikan yang di-upload ini TP-nya yang sesuai dengan yang kita download. Ini kita coba upload. Di sini ada notifnya berhasil. Data tujuan pembelajaran TP berhasil disimpan. Kita oke kan? Nanti akan tampil di bagian ini teman-teman. Kebetulan di satuan pendidikan ini cuma satu kelas atau kelas tunggal. Sebenarnya ada fitur yang bisa teman-teman manfaatkan, yaitu mapping. Di sini ada mapping rombel. Jadi seandainya nanti di informatika ini ada 11 TJKT1, 11 TJKT2, 11 TJKT3, kita tinggal mapping teman-teman. Tinggal mapping kemana mau di mapping ini. TJKT1, TJKT2. Kalau lebih dari satu rombel untuk mata pelajaran informatika ini. Kebetulan di sini kita hanya kelas tunggal, jadi kita tidak perlu lakukan mapping. Setelah di mapping, teman-teman, kita akan kembali lagi ke menu nilai akademik. Di sini ada asesmen sumatif. Di sini ada kelas 10, jenis rombelnya. Kemudian JKT, informatika, sumatif, lingkup materi. Di sini terlihat CP-nya teman-teman. Di bagian ini terlihat CP-nya. Jadi di sini kita akan coba download template dari penilaian. Jadi kita download dulu template sumatif lingkup materi ini, teman-teman. Di sini akan terlihat template-nya. Template ini sesuai dengan jumlah dari TP yang kita inputkan di bagian TP sebelumnya. Jadi di sini kita hanya untuk mencontohkan teman-teman. Jadi kita buat aja data dummy atau data sementara. Ini untuk cepatnya, jadi kita buat seperti itu aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman silakan nanti buatkan data yang real, yang sebenarnya. Ini hanya untuk mencontohkan biar teman-teman juga bisa menginput penilaian. Jadi di sini kita buat datanya seperti ini. Di sini kita buat 80. Buat data yang seperti ini. Kemudian jika data ini sudah selesai, kita anggap data ini sudah selesai teman-teman. Jadi data ini sudah selesai. Yang perlu teman-teman
ingat di sini ada informasinya, masukin nilai berupa angka 0 sampai 100 di kolom TP1, TP2, TP3 dan seterusnya. Jadi di sini kita tidak diizinkan menggunakan tanda koma. Kemudian di saat teman-teman meletakkan pointer teman-teman, di sini akan terlihat nama TP-nya, memahami tentang algoritma, membuat flowchart, memahami tentang flowchart, dan menyelesaikan masalah flowchart. Jadi 4 TP ini. Jika nilainya sudah lengkap, teman-teman save. Kemudian kita tutup, kemudian kita upload teman-teman. Upload ini template nilai sumatif lingkup materi. Harusnya nilai sudah masuk teman-teman. Di saat ada perubahan, teman-teman, contohnya teman-teman sudah melakukan simpan, ternyata nilai tersebut teman-teman mau merubah kembali. Nah, jadi coba kita lihat di sini informatika sumatif lingkup materi. Di sini kita mau mengganti nilainya teman-teman. Itu tidak masalah, tinggal teman-teman mengedit template nilai sumatifnya. Di sini tinggal contohnya di sini nilainya ternyata 90,9 seperti ini nilainya. Ini tinggal kita upload kembali teman-teman. Tinggal di-upload ke aplikasi. Harusnya nanti berubah di bagian TP1 ini. Tinggal kita upload. Di sini harusnya berubah teman-teman. Tinggal teman-teman simpan. Harusnya datanya sudah tersimpan, data yang baru. Jadi seperti itu untuk input sumatif lingkup materi. Teman-teman juga bisa, ternyata template ini hilang. Contohnya kita terdelete lah. Atau kita mau mengambil kembali template-nya. Teman-teman tinggal klik unduh template sumatif lingkup materi. Harusnya data-data nilai siswa itu akan kita dapatkan kembali. Nah, jadi jangan cemas teman-teman. Contohnya teman-teman bekerja dari rumah, ternyata template ini lupa membawanya ke sekolah. Teman-teman tidak perlu catat satu-satu. Teman-teman silakan teman unduh kembali template-nya, maka data tersebut akan terambil secara otomatis kembali. Sekarang kita pilih ke sumatif akhir semester. Di sini kita unduh template-nya. Lalu kita buka. Kita masukin data, ini data dummy, data yang tidak sebenarnya teman-teman. Jadi jangan teman-teman melakukan penilaian seperti ini nanti. Itu tidak dibolehkan. Datanya harus real. Di sini kemudian kita drag seperti ini. Kemudian setelah nilainya ada, sama di sini ada keterangan teman-teman. Masukin nilai berupa angka 0 sampai 100 di kolom nilai non-tes dan nilai tes. Nah, jadi kita tidak diizinkan menggunakan tanda koma. Kemudian informasi di sini teman-teman tidak usah ganggu, biarkan. Jadi di sini informasi dari mata pelajarannya, kelasnya, tahun pelajarannya berapa. Sini tinggal kita tutup, kemudian kita coba upload. Template nilai sumatif akhir. Di sini kita simpan. Kita coba lihat kembali teman-teman. Informatika sumatif akhir semester. Jadi teman-teman bisa mengedit langsung dari sini, atau teman-teman juga bisa mengeditnya dari template yang sudah Gatek jelaskan di langkah sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan untuk nilai akhir kelas 10 reguler, 10 TJKT, informatika, kemudian nilai asesmen. Di sini kita tentukan ini tercapai. Kita anggap anak ini tercapai.
Kemudian karena ini kita anggap di sini kita cari nilai yang paling rendah. Ini tidak tercapai teman-teman. Yang tercapainya cuma 1. Jadi ini hanya kita untuk mencontohkan. Jadi ada 2 yang tidak tercapai. Tidak tercapai. Kemudian ini kita simpan. Kemudian kita pilih kembali untuk nilai akhir. Oke, di sini nilai akhir. Di sini sudah ada nilainya. Di sini sebenarnya kita bisa mengeditnya, teman-teman. Ini bisa kita edit kembali. Jadi tadi sudah Getek simpan, akan tetapi ada beberapa bagian yang belum dilakukan ketercapaian kompetensi. Nah, jadi ini caranya, teman-teman unduh template nilai akhir kembali. Kemudian silakan teman-teman sesuaikan. Nah, di sini. Nah, jadi nilai ini sudah kita dapatkan. Ini bisa teman-teman buat seperti ini. Oke. Jadi di sini bisa teman-teman tambahkan 1 dan 0. Di sini ada informasinya. Pada kolom keterangan capaian, silakan isi angka 1 untuk memberikan predikat tercapai, atau isi angka 0 untuk memberikan predikat tidak tercapai, atau kosongkan jika TP tersebut tidak dilakukan penilaian. Jadi jikalau sekiranya contohnya si Ahmad Rasyid ini tidak mengikuti kegiatannya karena siswa tersebut sudah tidak sekolah, jadi kita sedangkan nilainya masih ada. Jadi untuk menginput ketercapaian kompetensi ini, untuk penjelasannya ada di bagian ini teman-teman. Pada kolom ketercapaian kompetensi silakan isi angka 1 untuk memberikan predikat tercapai, atau isi angka 0 untuk memberikan predikat tidak tercapai, atau kosongkan jika TP tersebut tidak dilakukan penilaian. Karena di sini kita anggap Abdul Ghani ini tercapai semua TP-nya. Begitu juga dengan Afri Yoga. Sedang di sini ada siswa 2 TP yang tercapai dan 2 lagi yang tidak tercapai. Di sini 0. Ini rata-rata siswa seperti itu. Jadi kita buat agar cepat prosesnya, teman-teman. Kita buat aja seperti ini. Kita coba lakukan. Ternyata si Raffi ini dia tidak tercapai untuk semua. Jadi kita buat 0 di sini. Dan ini Ridin ini dia tidak mengikuti 2 TP ini. Yang diikutinya hanya yang 2 ini aja. Oke. Jadi setelah ini kita buat, kita simpan, kemudian kita upload kembali teman-teman. Di sini kita upload nilai akhir. Harusnya semua TP saat kita lihat itu sudah ditentukan tingkat ketercapaiannya. Di sini Ririn tadi yang kita contohkan tidak memilih, atau pilihan tercapainya tidak kita pilih. Kemudian ini kita simpan kembali. Setelah nilai akhir, yang perlu dilakukan selanjutnya yaitu capaian kompetensi. Kita pilih kelas 10 reguler. Kemudian kita di informatika. Di sini akan terlihat karena si Abdul Ghani ini semua TP tercapai, jadi akan berada di 1 seperti ini aja teman-teman. Jadi menunjukkan penguasaan yang baik dalam memahami tentang algoritma, membuat flowchart dengan baik dan benar, memahami tentang flowchart, menyelesaikan masalah flowchart. Jadi itu nanti akan tampil capaian kompetensi di rapornya nanti. Di sini akan ada 2 baris nanti yang tampil. Nanti akan kita coba lihatkan, kita akan coba login nanti sebagai wali kelas.
Di sini menunjukkan penguasaan yang baik dalam memahami. Jadi ada dua TP yang tercapai, yang perlu ditingkatkan ada 2 lagi. Nah, jadi di sini kita anggap perlu ditingkatkan di sini bukan anak-anak ini masih ada beberapa poin-poin yang perlu dipelajari oleh peserta didik yang bersangkutan. Kemudian di sini terlihat hanya 2 TP yang dipilih. Nah, jadi di sini kita tinggal simpan. Nanti setelah disimpan teman-teman, pastikan di bagian reset ketercapaian kompetensi ini sudah tampil. Jikalau sekiranya ini tidak tampil, maka nanti di bagian rapor siswa itu tidak akan tampil teman-teman. Nah, jadi untuk input penilaian di rapor SMK versi 7.05, langkah-langkahnya seperti itu teman-teman. Dan di video berikutnya Gatek akan coba membuat video sebagai wali kelas. Jadi nanti kita coba lihat nilai rapor dari informatika ini seperti apa tampilannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa bantu support channel Gatek dengan cara berikan like, berikan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.